Halo semua, apa kabar? Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mudah mengupload website menggunakan Git FTP. Jadi Git FTP ini adalah plugin untuk Git ya, yang berfungsi untuk mengupload website menggunakan FTP. Nah, kelebihannya lagi, kalau kita mengupload website menggunakan Git FTP, kita hanya menjalankan satu perintah ya, menggunakan CLI atau command line, hanya file yang berubah saja yang akan terupload. Jadi misalkan ada file A, B, C, dan D ya. Nah, kemudian ada perubahan file B. Nah, nanti dengan Git FTP ini akan otomatis yang terupload hanya file B saja. Tetapi kalau untuk awalnya diupload semua ya teman-teman ya. Nah, persyaratannya yang harus diperlukan adalah yang pertama teman-teman harus menginstal Git terlebih dahulu ya di lokal komputer. Websitenya gitscm.com. Kemudian yang kedua, kalian harus memiliki akun di GitHub atau di repository ya. Ini nggak hanya GitHub ya, bisa GitLab ataupun Bitbucket. Ini di github.com. Untuk mendaftar cukup mudah ya, tinggal mendaftar pakai email, terus ada verifikasi. Nah, nanti akan membuat repository ya atau project. Misalkan project website yang mau di-upload ke share hosting gitu ya. Nanti dibikin di project dulu di GitHub. Ini contohnya saya menggunakan GitHub. Kemudian setelah memiliki akun di GitHub, kita install Git FTP. Nah, Git FTP adanya di github.com git-ftp/git-ftp. Nah, cara instalasinya di sini ada tutorialnya ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada macam-macam. Ini disesuaikan dengan OS masing-masing. Ada Linux, terus macOS, ataupun Windows. Kemudian setelah Git FTP ada, udah terinstall. Selanjutnya teman-teman harus menyiapkan hosting ataupun share hosting ya untuk tempat menaruh file-file website kita. Biasanya kan kalau kita upload umumnya ya menggunakan seperti FTP client kayak FileZilla semacam itu ya. Kita upload semua. Terus kalau ada perubahan ya tinggal dicari yang berubah terus diupload lagi seperti itu ya. Dengan Git FTP ini kita tidak perlu melakukan itu karena dengan melakukan sekali perintah otomatis Git FTP ini tahu file mana aja yang berubah karena dia menggunakan history dari Git ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita contohkan komen Git dulu ya. Ini kalau udah terinstall seperti ini. Ini ada versionnya. Git FTP juga sama.
Ini saya menggunakan, Linux Manjaro ya. Setelah tools-tools yang diperlukan udah terinstall, kemudian kita langsung coba bikin, project dulu ya teman-teman ya. Oke, pertama saya akan, membuat project dulu. Ini untuk naruhnya bisa di mana aja ya teman-teman ya. Sampel git ftp. Ini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Oke, saya akan membuat, index file index.html. Contoh. Oke, setelah, membuat project, kemudian kita akan membuat repository di GitHub. Oke, buka browser. Nah, ini saya sudah masuk ke akun GitHub saya ya. Kalian tinggal daftar aja. Kemudian new repository. Isi nama dari repository. Misalkan contoh website. Nah, ini public sama private. Kalau private hanya kita yang bisa melihat atau bisa mengedit. Nah, kalau public ini bisa dilihat semua orang ya, teman-teman ya. Oke, contohnya public create repository. Nah, kita memakai yang ini ya, teman-teman ya. Karena kita udah ada project ya. Oke, saya tambahkan. Ini remote. Oops, sorry. Pertama harus diinisialisasi dulu ya. Git init. Kemudian baru remote. Kemudian git add titik. Titik ini berarti semua gitu maksudnya. Kemudian kita commit. Kemudian kita push. Oke, selanjutnya kita tes buka di GitHub. Nah, ini project kita udah terupload di GitHub. Oke, next kita akan upload dengan menggunakan Git FTP. Oke, saya masuk ke hosting ya. Ini saya menggunakan 000webhost.com. Ini hosting gratisan ya, teman-teman ya. Nah, ini contohnya saya menggunakan subdomain mytechnoapp.triplewebhostapp.com. Oke, klik kelola website. Saya akan mengambil pengaturan dari FTP-nya, user password.
FTP ya buat upload. Tadi pengaturan website, terus general. Nah, ini kita simpan ya teman-teman ya. Kita catat aja ya. Kemudian kita cek ke file manager. Tools. Nah, ini ada file manager. Oke, coba kita cek dulu. Oke, ini saya delete dulu ya. Kemudian saya bikin lagi. Nah, ini nanti kita naruhnya di dalam public HTML ini ya teman-teman ya. Kalau di cPanel juga sama ya, public HTML ini disesuaikan aja. Oke, selanjutnya kita upload. Masuk ke project. Kemudian masukkan perintah seperti ini ya teman-teman ya. User ini user dari FTP ya. Yang ada di sini. Website general. Nah, ini username-nya. Kita paste di sini. Password ini menyesuaikan juga ya. Host ini host yang ada di sini. Ini tiap website berbeda-beda ya. Biasanya kalau di cPanel juga ada settingannya sendiri. Oke, kemudian slash public HTML. Nah, ini terkadang di hosting directory root-nya bukan public HTML ya. Misalkan www terus kayak htdocs gitu ya. Nanti ini disesuaikan aja. Oke. Coba saya cek dulu nih ya. Nah, ini tampilannya masih seperti ini ya. Ini tampilan default kalau belum ada file apa-apa di dalam public HTML tadi ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita proses upload. Masukkan perintah seperti ini ya, teman-teman. Kemudian enter. Oke, kita tunggu. Ini sedang proses upload. Ini error ini. Sebentar. Kita cek dulu di sini. Coba kita cek ke file manager.
Nah, ini sebenarnya udah ada ya, teman-teman ya. Cuma datanya kosong. Mungkin karena ini gratisan ya. Jadi mungkin terkendala di koneksi mungkin atau ada batasan-batasannya. Coba saya delete lagi, kita tes lagi. Kita bikin lagi. Kurang lebih caranya seperti itu ya, teman-teman ya. Kalau kalian menggunakan eh, share hosting yang berbayar atau cPanel, saya rasa sih tidak ada kendala ya. Coba set permisinya. Oke ya, kita ulangi lagi ya. Kita enter lagi. Nah, ini sama sepertinya ya. Nah, ini udah ada sebenarnya. Cuma ini mungkin karena gratisan ya, teman-teman ya. Jadi ada kendala. Tapi kurang lebih caranya seperti itu ya, teman-teman ya. Untuk mengupload menggunakan Git FTP. Nah, ini harusnya bisa sih seperti kalau di cPanel yang berbayar gitu. Ini karena mungkin gratisan ya, ada terkendala di mungkin ada batasan gitu. Karena ini hostingnya kemarin juga udah saya pakai ya. Jadi mungkin ada semacam limit gitu ya. Oke, teman-teman. Kurang lebih cara uploadnya seperti itu. Cukup mudah ya. Cuma ini di kendala ada di share hostingnya karena gratisan. Oke, mudah-mudahan tutorialnya ini bermanfaat. Terima kasih.